Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Tuhan bersama kita. Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan segala usaha kita, pekerjaan, keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita diundang untuk merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan Allah, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar firman Tuhan hari ini ketika Yesus berbicara di hadapan para murid-muridnya. Yang pertama, Yesus berbicara tentang credo, pengakuan iman. Pengakuan iman adalah pengakuan kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa sebagai Allah yang mencipta, Putra Allah yang menebus, dan Roh Kudus Allah yang menguduskan kita. Saudara-saudari, pengakuan iman sangat penting. Sebab pengakuan iman mempersatukan kita, mempererat hubungan antara kita dengan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Oleh karena itu hidup kita adalah hidup di dalam terang kasih Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Oleh karena itu pengakuan iman ini harus benar-benar nyata di dalam suatu kesaksian hidup. Yesus hari ini mengingatkan kita untuk tidak takut mengakui iman kita, mengakui Allah kita, Allah Tritunggal yang Maha Kudus dalam hidup kita. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin tidak mengakui atau mungkin ragu, bimbang akan iman kita, maka pengakuan iman kita harus dinyatakan saat itu. Pengakuan iman bukan hanya soal tutur kata, tetapi pengakuan iman harus nyata di dalam kesaksian hidup. Sebab Allah ingin hidup di dalam diri setiap orang. Setiap orang yang menerima maupun yang tidak menerima, yang mengakui atau tidak mengakui, Allah ingin tinggal. Maka bagi kita yang mengakui Allah harus siap untuk menyatakan kesaksian atau pengakuan iman kita di dalam hidup kita. Yang berikut, Yesus mengatakan bagaimana relasi antara manusia dengan Allah Roh Kudus. Mengapa Yesus mengatakan barang siapa mengujar Roh Kudus tidak akan diampuni? Roh Kudus adalah buah cinta Allah, Roh Allah yang senantiasa datang dalam hidup manusia untuk menguduskan karya Allah, karya Bapa dan karya Putra di dalam kehidupan menggereja, dalam kehidupan bermisi, dalam kehidupan dunia. Dan kita sudah tahu, buah-buah Roh Kudus adalah cinta, kebaikan, kelemah lembutan, pengontrolan diri, dan begitu banyak buah-buah. Buah-buah Roh Kudus ini yang kita hasilkan, itu akan menyelamatkan kita. Tetapi orang-orang yang hidup melawan Roh Kudus, berarti ia hidup melawan
buah-buah Roh Kudus. Dan salah satunya adalah kasih. Dan kita tahu Allah adalah kasih. Melawan kasih, melawan buah-buah Roh Kudus adalah melawan Allah sendiri. Perlawanan terhadap Allah adalah dosa. Dosa membuat kita hanyut, jatuh, hancur, dan tenggelam di dalam kehancuran neraka. Itu jelas. Oleh karena itu, saudara-saudari, hidup sebagai orang beriman adalah hidup yang mau dituntun oleh Roh Kudus. Yang berarti siap selalu untuk dikuduskan oleh Roh Kudus. So, Allah Roh Kudus adalah Allah yang ingin memperbarui hidup manusia dari kegelapan kepada terang, dari hamba kepada putra-putri Allah. Roh Kudus akan menguduskan kita. Yang menguduskan karya Bapa dan karya Yesus dalam hidup kita. Maka hidup yang dituntun oleh Roh Kudus berarti hidup sesuai dengan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Dan terakhir, Yesus mengundang kita. Janganlah kalian khawatir akan hidupmu. Mengapa Yesus ingin mengatakan andalkan Dia sebagai kekuatan hidup kita? Di luar Allah tidak ada keselamatan. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.